Anda masih menyaksikan Ekonomi Outlook 2022 yang bertemakan percepatan pemulihan ekonomi Indonesia bersama saya Maria Katarina. Kami akan lanjutkan kembali pembahasan kita terkait mengenai transformasi Telkom untuk digitalisasi Indonesia bersama dengan Deputy EVP Digital Business Builder Telkom, Komang Budi Aryasa. Pak Komang, kita lanjutkan kembali diskusi kita pada sore hari ini. Seperti tadi yang disampaikan bahwa banyak sekali tantangan yang akan dihadapi dalam proses digitalisasi termasuk adalah literasi digitalisasi ke depannya. Seperti apa kemudian Telkom menjawab tantangan itu dan apa saja sebenarnya target Telkom dalam percepatan digitalisasi nih kalau boleh dijabarkan nih Pak Komang. Ya, percepatan digitalisasi Indonesia ini memang terhadap bisnis Telkom ke depan kami optimis ya bahwa digitalisasi ini akan memberikan dampak yang positif kepada pertumbuhan perusahaan. Jadi sebagai perusahaan telco kita memang selalu hadir pada setiap kebutuhan digital masyarakat Indonesia dan memberikan produk dan solusi yang tepat. Contohnya di masa pandemi kemarin bagaimana masyarakat kita melakukan aktivitas dari rumah, belajar dari rumah, bekerja dari rumah. Nah, tentunya itu membutuhkan suatu akses internet dan servis-servis digital di atasnya yang memungkinkan mereka melakukan aktivitas-aktivitasnya dari rumah ataupun dari mana saja. Nah, ini merupakan peran dari perusahaan kita dalam menyediakan solusi dan produk yang dibutuhkan. Nah, pada setiap elemen digitalisasi ini memang kebutuhan akses broadband, digital platform, digital service itu akan semakin banyak dan bervariasi gitu ya. Dan ke depan kami terus mengembangkan produk dan solusi yang dibutuhkan masyarakat, industri maupun pemerintah. Kami juga melihat beberapa kecenderungan atau tren digital ke depan yang semakin kompleks. Misalnya bagaimana munculnya metaverse, NFT atau kripto gitu ya. Dan Telkom sendiri sebenarnya sedang melakukan satu strategi yang kita sebut sebagai dual mode strategi untuk mengantisipasi tren bisnis ke depan yang mungkin sebagian penuh ketidakpastian dan risiko. Jadi dual mode ini adalah bagaimana kita mengembangkan bisnis existing sebagai basis dari sustainability perusahaan dan juga pada saat yang bersamaan kita melakukan eksplorasi bisnis baru yang masih dalam tahap permulaan atau penuh ketidakpastian. Demikian, jadi memang beberapa hal terus kita lakukan agar kita bisa catch up terhadap tren-tren ke depan di bisnis ini dan permintaan-permintaan masyarakat, industri, dan pemerintah yang memang dibutuhkan untuk mensolusikan permasalahan-permasalahan mereka. Demikian. Menjawab tantangan ke depan ya Pak Komang. Kalau bisa di-compare Pak, menurut pandangan dari Pak Komang sendiri, apakah memang sistem digitalisasi di Indonesia ini masih cukup tertinggal kalau dibandingkan dengan negara-negara lain? Ataukah memang kita sudah dalam on track menuju ke sana walaupun memang startingnya agak terlambat gitu ya? Seperti apa nih Pak Komang? Ya, ini memang isu yang menarik dan banyak juga didiskusikan, juga ditanyakan begitu ya. Jadi kami telah melakukan beberapa benchmark dan evaluasi terhadap perkembangan digitalisasi di negara-negara lain. Bahkan kami lihat bahwa setiap negara memiliki permasalahan dan prioritas masing-masing. Jadi berbeda-beda. Digitalisasi ini merupakan suatu proses yang tidak bisa kita lihat dalam satu time frame yang pendek gitu. Contoh misalnya pada masa pandemi ini selama 2 tahun terakhir ini Telkom bekerja sama dengan Kementerian BUMN, kemudian Kominfo dan Kementerian Kesehatan berhasil melakukan digitalisasi terhadap sistem informasi penyelenggaraan vaksinasi dan sertifikasi vaksin melalui aplikasi Peduli Lindungi contohnya. Dan kita lihat bahkan negara-negara maju seperti di Eropa, di Amerika itu baru belakangan mencoba mengikuti digitalisasi sertifikasi ini untuk vaksinasi untuk perjalanan cross border. Nah, contoh lain misalnya, selama pandemi juga Telkom bersama Kementerian BUMN membangun pasar digital e-commerce untuk UMKM, di mana ini adalah membantu para UMKM kita yang banyak terdampak pandemi dalam memperluas jangkauan marketnya, khususnya ke BUMN dan pemerintahan. Hal ini sudah banyak dilakukan oleh negara lain dan sebelumnya seperti India, Korea, Jepang gitu ya. Jadi kami rasa
bahwa kita tidak bisa dibilang tertinggal. Dalam beberapa hal kita sudah lebih dulu berinisiatif, namun dalam bidang lain memang kita sedang mengembangkannya, bahkan mulai membangun dan mencoba percepatannya mengikuti success story dari negara-negara lain yang lebih dulu melakukannya. Jadi demikian. Jadi kita harus bisa melihat bahwa ini dalam time frame yang tidak begitu pendek sebenarnya bisa kita lihat, namun ada beberapa hal yang kita sudah inisiasi lebih dulu, namun ada beberapa hal lain yang memang kita sedang mengembangkannya dan mulai mengembangkannya mengikuti success story dari negara-negara lain yang sudah lebih dulu. Demikian. Generasi saat ini dan masa depan pasti akan menjadi saksi ya Pak, akan seperti apa digitalisasi berhasil di Indonesia. Nah sekarang tantangan selanjutnya nih, peran Telkom sendiri dalam B20, khususnya untuk di ekonomi digital. Nih seperti apa nih Pak Komang? Ya, dalam B20 ini memang kita melakukan inisiatif, ada 3 hal utama, 3 program digitalisasi dalam gelaran B20 di Indonesia ini yang kita sedang kolaborasikan dengan tim B20. Yang pertama adalah apa yang kita sebut sebagai universal connectivity. Jadi background-nya adalah bagaimana caranya agar coverage daerah-daerah yang belum tersentuh akses telekomunikasi dan internet ini, terutama daerah terluar, tertinggal, terdepan, itu semua mendapatkan partisipasi dalam dunia digital ekonomi ini. Nah, ini yang sebelumnya kami sebut sebagai digital inklusi Indonesia. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah membangun digital ekonominya sendiri dan digital ready mindset. Jadi tidak hanya kita melakukan unlock terhadap potensi digital ekonomi Indonesia, tapi juga kita mempersiapkan mindset-nya. Jadi orang-orang yang akan menjadi pelaku digital ekonomi ini harus memiliki digital mindset juga yang proper. Nah, terakhir ketiga adalah menyediakan enabler buat UMKM. Kita sangat paham bahwa kontribusi UMKM ini terhadap PDB maupun terhadap nilai ekspor kita perlu kita genjot terus untuk memberikan kesempatan sebenarnya UMKM ini berusaha dan memiliki akses pasar kepada usaha kecil dan menengah kita ini menjadi lebih luas. Nah, itu 3 hal utama dalam hal B20 yang sedang kita lakukan dan kolaborasikan dengan komite B20 sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan di B20. Demikian Bu Maria. Kami tunggu bersama seperti apa terobosan-terobosan yang spektakuler lainnya begitu ya dari Telkom Indonesia pastinya. Terima kasih atas waktunya sudah berdiskusi bersama dengan kami Pak Komang Budi Aryasa, Deputy EVP Digital Business Builder Telkom, sudah berdiskusi bersama kami sore hari ini. Salam sehat untuk Anda. Selamat sore. Dan masih dalam rangkaian Ekonomi Outlook 2022, usai jeda kami akan menghadirkan dialog mengenai peran infrastruktur dan ekosistem ekonomi digital untuk menopang pemulihan ekonomi Indonesia. Bersama dengan Director ICT Strategy and Business Huawei Cloud Indonesia, Muhammad Rosidi. Usai jeda, tetap bersama kami.